Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang sifat kemagnetan suatu bahan. Dan ini adalah merupakan subbagian dari materi kompetensi dasar tentang medan magnetik. Bahan-bahan yang ada kita jumpai setiap harinya seperti besi, plastik, baja, kemudian kuningan, tembaga, aluminium, dan sejenisnya, itu adalah contoh daripada bahan. Nah, di antara bahan yang saya sebutkan tadi, manakah yang nantinya bisa bersifat menjadi magnet? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak pembelajaran. Ayo pintar belajar fisika. Sifat kemagnetan bahan. Bahan yang dimaksud dalam materi ini adalah seperti besi, baja, aluminium, platina, emas, tembaga, kayu, ataupun yang lainnya. Sifat kemagnetan bahan berkaitan dengan arus listrik atau aliran muatan listrik. Suatu bahan merupakan kumpulan atom, sedangkan atom itu sendiri terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Elektron mengelilingi inti atom sehingga merupakan arus listrik yang bergerak melingkar. Selain itu, elektron-elektron di dalam sebuah atom juga melakukan gerak rotasi terhadap sumbunya sendiri yang mengarah utara selatan, dan gerakannya disebut sebagai gerak gasing yang kemudian dinamakan gasing elektron atau spin elektron. Perhatikan pada gambar berikut, yaitu ada atom yang terdiri dari inti atom bermuatan positif, kemudian terdapat elektron yang ada di sekitarnya dan kemudian bergerak melingkar mengelilingi inti atom. Ini ada contoh lagi, elektron yang bergerak melingkar mengelilingi inti atom, di mana selain elektron tersebut berputar atau berotasi mengelilingi inti atomnya, elektron tersebut juga berotasi terhadap sumbunya atau porosnya sendiri ke arah utara dan selatan. Dalam gerak rotasi terhadap sumbunya sendiri tadi, ada yang arah rotasinya searah jarum jam, kemudian ada yang berlawanan jarum jam. Nah, jika ada dua elektron yang saling berpasangan, maka spinnya dinyatakan sebagai spin berpasangan yang arah rotasinya searah dan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang hanya satu arah saja dari satu elektron, maka spinnya tidak berpasangan. Kemagnetan bahan ditentukan oleh spin elektron tadi dan gerak elektronnya di dalam mengelilingi inti atom. Spin elektron membentuk momen magnetik yang merupakan magnet-magnet kecil. Karena itu, maka spin elektron berpasangan tidak menimbulkan sifat kemagnetan disebabkan spinnya saling berlawanan, sehingga saling meniadakan. Sedangkan spin elektron yang tak berpasangan bersifat sebagai magnet kecil. Sebuah magnet merupakan gabungan dari spin elektron yang arah utara selatannya sama. Bahan-bahan yang diletakkan dengan medan magnetik memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, ada yang
dapat ditarik dengan lemah, bahkan ada yang ditolak. Berdasarkan dari bahan tersebut, dari responnya, maka dapat digolongkan dalam 3 kelompok jenis bahan kemagnetan, yaitu yang pertama adalah bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang mudah sekali ditarik magnet, seperti besi, nikel, kobal, dan baja. Bahan ini jika berada dalam medan magnetik akan menarik banyak sekali garis-garis medan magnetik luar. Pada bahan ferromagnetik, sekelompok spin elektron yang bertetangga dan searah akan membentuk daerah khusus yang dinamakan domain magnet. Sekeping bahan ferromagnetik mengandung banyak domain yang arah magnetiknya acak sehingga tidak bersifat sebagai magnet. Akan tetapi apabila medan magnetik luar diterapkan, domain magnetik dapat berotasi sehingga seluruhnya menunjuk dalam arah yang sama dan bahan menjadi magnetik. Jika medan magnet luar dihilangkan, sebagian domain magnetik menunjukkan arah yang acak. Bahan ferromagnetik keras, sisa magnetiknya sangat kuat karena hanya sedikit domain yang kembali ke arah acak. Bahan ini digunakan untuk membuat magnet permanen seperti magnet ladang atau magnet batang yang ada di laboratorium. Bahan ferromagnetik lunak, sisa magnetiknya sangat lemah karena hampir semua domain kembali ke arah acak. Bahan ini banyak digunakan untuk head VCR dan disk drive komputer. Sedangkan pita kaset dan disket sendiri merupakan bahan ferromagnetik keras agar dapat menyimpan data lebih lama. Jadi dengan magnet ini kita bisa melakukan penyimpanan data. Bahan ferromagnetik memiliki permeabilitas jauh lebih besar dari permeabilitas vakum. Untuk jenis yang kedua adalah jenis bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang berada dalam medan magnetik yang cukup kuat tetapi ditarik dengan gaya yang sangat lemah, seperti kayu, aluminium, platina, dan sejenisnya. Bila dalam solenoida dimasukkan bahan paramagnetik, maka permeabilitas magnetiknya sedikit lebih besar daripada permeabilitas vakum, maka induksi magnetiknya menjadi lebih besar daripada induksi magnetik yang dihasilkan dari vakum. Dalam bahan paramagnetik tidak ada domain magnetiknya. Jenis yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan ini sedikit menolak garis-garis magnetik luar, contohnya seperti seng, bismut, garam dapur, emas, dan tembaga, dan memiliki nilai permeabilitas sedikit rendah dari permeabilitas vakum. Nah, selanjutnya di dalam penerapan dunia teknologinya dari bahan ferromagnetik ini adalah pada pita atau media perekam. Seperti zaman dulu ada tape recorder, kemudian sekarang ini ada namanya keping CD ataupun ada
flash disk ataupun hard disk. Untuk sebagai contoh di sini adalah perekam pita kaset yang terbuat dari bahan ferromagnetik, kemudian di permukaannya diletakkan head atau kop, kemudian di mana di kop itu atau head tersebut dilengkapi dengan inti besi yang dililiti oleh kumparan, dan kemudian jika dialiri arus listrik maka pada inti besi tersebut menjadi bersifat magnet atau menjadi magnet. Dan jika bahan ferromagnetik ini digerakkan menggesek permukaan daripada inti besi tersebut, akibatnya bahan ferromagnetik pada pita kaset ini akan terinduksi magnetik atau menjadi bersifat magnetik yang besar. Induksi magnetiknya pada setiap tempat adalah tidak sama karena nilainya ditentukan oleh besar kecilnya magnet yang muncul pada saat itu pada inti besi yang ada pada head atau kop dari sebuah tape recorder yang dialiri arus listrik, dan besarnya arus listrik tergantung dari besar kecilnya sumber suara yang ditujukan pada tape recorder tersebut di dalam waktu melakukan perekaman. Jadi seorang menyanyi itu akan melantunkan suaranya dengan tinggi rendahnya suara pada saat itu akan memiliki amplitudo yang tidak sama. Karena memiliki amplitudo yang tidak sama, akhirnya arus listrik yang ditimbulkan tidak sama pula, sehingga magnet yang dihasilkan juga menjadi tidak sama. Yang terinduksi di pita kaset menjadi juga tidak sama. Setelah dilakukan perekaman suara, akhirnya hasilnya akan dapat kita ketahui dengan cara menghidupkan kembali atau menyuarakan kembali, yang prosesnya dinamakan proses recording atau sedang menyuarakan kembali. Jadi pada saat itu headnya tidak bersifat magnet, dan karena digesek oleh ferromagnetik tadi menjadi bersifat magnet dan kemudian berubah menjadi arus listrik. Kemudian yang kedua adalah mikrofon. Semuanya sudah tahu apa yang dimaksud dengan mikrofon, yaitu yang dipakai pada sound system yang biasa dipegang, halo, 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 halo. Nah, itu adalah yang kita gunakan untuk bicara. Halo tadi adalah alatnya, namanya mikrofon. Di mana mikrofon ini adalah suatu alat yang dapat mengubah energi suara bunyi menjadi energi listrik, dan kemudian oleh amplifier akan diubah lagi menjadi energi bunyi melalui loudspeaker atau membran. Jadi mikrofon ini dilengkapi dengan membran, alat penggetar, kemudian kumparan dan magnet. Dan jika ada sumber bunyi di depan membran, maka membran akan mendorong kumparan memotong darah medan magnetik, kemudian kembali lagi ke kiri, memotong lagi, dan seterusnya. Jadi di sini ada terjadi memotong darah medan magnetik, dan akhirnya pada kumparan di mikrofon tersebut timbul arus induksi yang nantinya akan diperkuat melalui amplifier untuk diubah menjadi bertenaga besar menuju ke speaker, oleh speaker diubah lagi menjadi bunyi. Jadi mikrofon itu kebalikannya dari loudspeaker. Demikian tadi pembahasan fisika kelas 12 dengan materi sifat kemagnetan bahan yang dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Anda semuanya guna mencapai cita-cita yang hebat. Ayo semangat belajar fisika. Salam sehat, salam fisika,
tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.